Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan, kita semua curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda kita, Nabi pendebar maksiat, penegak zakat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, Non. lamun kula panggil Bu, dapatnya gitu ya. Bu, Non. Bu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepelit-pelitnya orang adalah jika disebut namaku ia tidak bersolawat. Ia tidak bersolawat kepadaku. Maka jika disebut namaku, solawatlah ia. Kalau lagi balik ibu ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, sebelumnya ibu-ibu perkenalkan saya Rifa Aulia Saputri, sering dipanggil Neng, kecil Bapak Romli lan Ibu Koja, nggih. Jadi pertama dari Kecil bungsu, kecil bungsu sing Bapak Romli lan Ibu Koja. Kula sebagai mahasiswa UIN, ibu-ibu, wenten tugas deket ceramah di pengajian ibu-ibu. Neng, lan batur Neng, namanya Oci, lan Aini. Kita dari mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kita lagi ada tugas, yaitu ceramah di majelis taklim ibu-ibu setempat, bebas di mana aja dan Neng pilih di pengajian sini Baitul Taqwa. Semoga ibu-ibu berkenan nggih. Izinkan Rifa menyampaikan dua patah kata yang insya Allah berkah. Dan Rifa bukan mengajar ibu-ibu, Rifa hanya mengajak kita semua, ibu-ibu semua, agar lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini yaitu tentang sholat tahajud, ibu-ibu. Dalam Al-Quran dijelaskan ada satu amalan yang istimewa yang jika dikerjakan itu bukan hanya nilai ibadah, tetapi juga menjadi kunci kesuksesan, menjadi pelindung, menjadi pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dalam Islam itu ada dua, ada sholat fardu dan sholat nafilah yang sering kita disebut sholat sunnah. Sholat fardu itu ibu-ibu, sholat 5 waktu yang sering kita kerjakan: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itu menjadi tiang agama. Yang kedua adalah sholat nafilah. Sholat nafilah atau yang kita sebut sholat sunnah. Sholat sunnah itu ibu-ibu kita kerjakan untuk menyempurnakan sholat wajib. Ya ibu-ibu ya, ada ibarat mengatakan sholat sunnah itu ibarat sapi yang tidak ada ekornya. Sapi tidak ada ekornya akan tetap menjadi sapi, bukan ibu-ibu? Iya, tapi tidak menjadi sapi yang sempurna. Tapi jika
malam. Sholat malam yang dikerjakan di malam hari. Sebenarnya banyak sholat yang dikerjakan di malam hari seperti hajat, witir, tarawih. Tapi itu dikerjakan sebelum tidur dan dinamakan qiyamul lail. Tahajud memiliki syarat penting ibu-ibu untuk dilaksanakan, yaitu setelah bangun tidur. Segala amal ibadah yang dilakukan di malam hari sebelum bangun tidur dinamakan qiyamul lail. Akan tetapi sholat di malam hari dikerjakan setelah tidur namanya tahajud. Di sholat tahajud itu banyak sekali fungsi dan keutamaannya, masya Allah. Allah itu punya banyak tamu ibu-ibu. Tamu Allah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum, siapa yang umum? Yang umum itu adalah hamba-hamba Allah yang meminta di setiap waktu, di setiap sholat lima waktu. Itu hamba, itu tamu-tamu Allah yang umum. Tapi ada ibu-ibu tamu-tamu Allah yang khusus. Siapakah mereka? Mereka yang bangun, yang meminta, yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Semoga kita semua menjadi tamu-tamu Allah yang khusus itu ibu-ibu. Amin. Untuk ayat di Al-Quran, ayat Al-Isra yang 79 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad, dan di sebagian malam itu bersujud, bertahajudlah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai amalan ibadah tambahanmu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan semoga Allah mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda, barang siapa yang melaksanakan tahajud itu ibu-ibu, Allah menyiapkan tempat yang terpuji. Allah menyiapkan tempat di singgasana di surganya Allah nanti yang terpuji. Semoga kita menjadi orang yang masuk surga itu ibu. Amin ya Rabbal Alamin. alamin. Hadis mengatakan, alaikum qiyamul lail, fa inna qiyamul lail da'bus sholihin qablakum. Ayo istiqomahlah bangun malam. Bangunlah untuk tahajud, karena tahajud itu kebiasaan orang muslim, orang mukmin terdahulu, orang soleh terdahulu. Da'bus sholihin itu adalah ibu-ibu kebiasaan orang-orang soleh, para sahabat, sosok kekasih Allah. Beliau suka tahajud, bahkan dari jam 1 sampai sebelum subuh. Masya Allah ibu-ibu ya, amalannya. Fa'inna, hadis lanjutannya, fa'inna qiyamul lail qurbatun ilallah. Sesungguhnya tahajud itu mendekatkan diri kepada Allah. Bu, para hadirin yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai, yang cantik-cantik. Bu, orang mukmin kalau misalnya doa itu enggak semata-mata minta. Tapi beliau, siapapun orang mukmin yang meminta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, itu pasti meraih. Jangankan kita bu, neng aja neng minta duit ke emak, ngerayu. Ma cantik banget hari ini, neng mau jalan-jalan dong ke mall. Dikasih duit, harus merayu dulu ibu-ibu. Begitupun kita ke Allah. Dia orang beriman itu pasti ada mukadimahnya, pasti ada pendahuluannya sebelum kita minta. Apa sih? Apa pendahuluannya neng? Itu seperti sholat hajat, sholat tahajud, kita harus merayu Allah dulu. Kita harus dapetin hati Allah dulu. Kita harus meminta, harus banyak-banyak istighfar, harus banyak-banyak meminta kepada Allah. Harus rajin bangun malam agar doa kita diijabah. Qurbatun ilallah, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, manhatun anil ithmi, yaitu menjauhkan kita dari dosa-dosa, menjauhkan atau melarang kita jatuh terjerumus kepada dosa-dosa. Jika kita
yaitu mahadani, yaitu terjauh atau mahadu itu terlarang, maksudnya dilarang jatuh dalam dosa gitu. Jadi orang-orang yang mahadu itu sedikit untuk jatuh ke dosa. Yang ketiga itu takfur sayiat atau menghilangkan dosa-dosa. Orang yang rajin ibadah itu ibu-ibu bisa menguburkan dosa-dosa. Setiap kali kita sujud, setiap kali kita ruku, dosa kita tuh berguguran ibu. Apalagi di waktu yang istimewa, yaitu waktu tahajud, yang mana doa kita tuh tembus ke langit ketujuh. Apalagi doa ibu-ibu yang anaknya minta doa, ma, minta doa ya, saya mau ujian besok, semoga dilancarkan. Doa ibu-ibu mah langsung dijawab. Setiap kali anaknya minta doa, setiap kali anaknya minta nasihat, setiap kali anaknya minta petunjuk, ibu-ibu, tolong ibu-ibu doakan lewat tahajud, karena doa ibu-ibu itu yang selalu mujarabnya. Anak itu berusaha, anak itu belajar dan berusaha, tapi jika tidak dibantu dengan doa ibu, masalah ibu agak susah. Jadi tolong bantu anak-anaknya dengan melalui doa yang ibu-ibu panjatkan di sholat tahajud. Jadi kesimpulannya, sholat tahajud itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Agar mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melarang kita terjerumus ke dalam dosa. Yang ketiga, menghilangkan dosa-dosa. Ibu-ibu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah,